menyampaikan tanya jawab karena tidak sedikit dari umat yang berpaham beda dalam beramal. Ada yang mengatakan majlis zikir yang seperti dibuat di malam ini bid'ah. Ini bid'ah. Maka setiap perbuatan bid'ah masuk neraka. Berarti yang ikut malam ini, yang ikut majlis zikir masuk neraka. Yang paling betul itu menyuarakan hal yang demikian adalah kaum Salafi. Ini ada Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi, tapi yang sudah versi Salafi, edisi terlengkap. Ini versi Salafi, edisi terlengkap, ya, bisa di zoom, nanti dipotong itu media. Edisi terlengkap, ya. Ini menjadi kitab pegangan orang Salafi. Dan takliknya ini dia, Syekh Ibnu Shalih Al-Utsaimin dan Syekh Muhammad Nasiruddin Albani. Itu rujukan besar mereka. Mereka mengatakan setiap perbuatan yang tidak dicontohkan Nabi, pelakunya masuk neraka. Itu di mana-mana. Jelas majlis zikir ini perbuatan bid'ah. Jadi mereka kalau hadir di dalam majlis zikir, mereka itu mengasingkan diri dengan membuat bentuk amalan sendiri, begitu, dengan merasa remeh ini, dan dianggapnya perbuatan ini tidak ada berilmu. Jadi ini pada bab halaman 947, bab 247, keutamaan majelis zikir, anjuran untuk mengikutinya dan larangan meninggalkannya tanpa sebab. Bab 247, keutamaan majelis zikir, bukan kebid'ahan majelis zikir. Ini jadi kitab mereka. Walaupun mereka bilang bid'ah, tapi di sini dibilang keutamaan majelis zikir, anjuran untuk mengikutinya dan larangan meninggalkannya tanpa sebab. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, langsung dikutip surat Kahfi ayat 28. Ini bukan cakap saya membacakannya, cuman kalau ada yang mau ikut baca, tengok sini sama-sama gitu. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyerukan Tuhannya di pagi hari dan di senja hari dengan mengharap keridhaannya. Janganlah kedua matamu berpaling dari mereka. Setelah itu langsung hadis pada nomor 1466. Saya baca artinya saja. Kalau saya baca nanti kitab yang ininya, nah ini yang saya ambil yang versi yang sudah diklaim mereka punya gitu. Kalau yang saya punya nanti kan, itu kan yang punya ustaz gitu kan. Saya baca artinya. Dari Abu Hurairah, dia berkata, simak aja, simak. Jangan ngantuk-ngantuk lah. Kalau ngantuk-ngantuk saya ngantuk, nanti ngantuk saya sampai baca. Dari Abu Hurairah Rasulullah, ya, dia berkata, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala mempunyai beberapa malaikat yang berkeliling di jalan-jalan untuk mencari para ahli zikir. Berkeliling malaikat di jalan mencari ahli zikir. Ada malaikat yang khusus itu, ada yang memberi rezeki, ada yang kerjanya mencari para ahli zikir. Ini kalau sempat orang berfatwa zikir bersama itu bid'ah,
Kan gitu. Berarti kan nggak ada lagi orang kan. Malaikat nyarinya sampai nggak ketemu. Jika mereka menemukan suatu kaum yang berzikir, zikir masing-masing apa enggak? Suatu kaum. Jika mereka menemukan suatu kaum yang berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, mereka, maksudnya malaikat, memanggil kawan-kawannya. Kemarilah, kemarilah. Di sini ada hajat kalian. Yang kalian cari di sini rupanya ada di Masjid Muslimin Tanjung Sari. Di sini kan disebut Muslimin Tanjung Sarinya. Mereka lalu berputar-putar mengelilingi orang-orang yang berzikir itu serta menaungi mereka dengan sayapnya sampai ke langit dunia. Gimana itu? Berputar terus naik sampai ke langit dunia. Ini bagi yang nggak setuju nggak apa-apa. Ya, artinya dialog. Ya, dialog. Ya. Terserah mau dialog namanya, mau debat apa-apa. Allah, ya, Rabb mereka, Rabb itu Tuhan, ya. Lalu bertanya kepada mereka itu siapa? Malaikat. Meskipun Allah sebenarnya maha mengetahui hal itu. Apa kata Allah? Apa yang diucapkan oleh hamba-hambaku itu? Di sini sanjungan kepada hamba apa cacian? Sanjungan, bukan cacian. Orang yang anti majelis zikir itu, zikir berjamaah, dia mencaci. Tapi di sini disebut Rabb mereka berkata, apa yang diucapkan oleh hamba-hambaku itu? Para malaikat menjawab, mereka semua mensucikan engkau. Mensucikan engkau itu apa? Subhanallah. Ya. Mensucikan engkau, membesarkan engkau, Allahu Akbar, memuji, Alhamdulillah, mengagungkan engkau, yakni bertasbih, bertakbir, bertahmid dan tamjid. Tamjid apa namanya? Tamjid. Allah berfirman lagi, apakah mereka itu dapat melihatku? Kok aku dipujinya? Apa mereka dapat melihatku? Malaikat menjawab, tidak. Demi Allah mereka tidak melihat engkau. Allah berfirman, bagaimana sekiranya mereka dapat melihatku? Para malaikat menjawab, andaikan mereka dapat melihatmu, tentulah mereka akan lebih giat beribadah kepadamu, lebih mengagungkanmu, lebih lagi dari ini, kan gitu. Juga lebih banyak pula bertasbih kepadamu. Allah berfirman, apa yang mereka minta? Apa yang mereka minta? Para malaikat menjawab, mereka minta surgamu. Kira-kira dalam zikir ini ada nggak kita minta surga? Pasti. Iya. Apakah mereka pernah melihat surga? Tanya Allah. Para malaikat menjawab, tidak demi Allah ya Rabb, mereka tidak pernah melihat surga. Allah berfirman, bagaimana kalau mereka dapat melihatnya? Malaikat menjawab, andai kata mereka dapat melihatnya, tentulah mereka akan lebih mendambakan surga itu, lebih antusias mencarinya, dan lebih besar hasrat mereka kepada surga. Allah berfirman, dari apakah mereka mohon perlindungan? Para malaikat menjawab, mereka mohon perlindungan dari neraka. Ada nggak dalam majlis zikir minta selamatkan dari neraka? Allah berfirman lagi, apakah mereka pernah melihat neraka? Para malaikat menjawab, tidak demi Allah, mereka tidak pernah melihatnya. Allah berfirman, bagaimana andaikan mereka pernah melihatnya? Para malaikat menjawab, andai kata mereka pernah melihatnya, tentulah mereka akan lebih menjauh darinya, lebih takut kepada neraka. Allah berfirman, kini saksikanlah oleh kalian. Kalian itu siapa? Malaikat.
bahwa aku telah mengampuni mereka. Satu orang apa ramai? Jamaah. Terang? Kontra tak? Pendapat orang mengatakan majelis zikir itu bid'ah, masuk neraka. Kontra tak? Malah diselamatkan dari api neraka. Kok dalam dakwahnya terbalik, masuk neraka. Nabi bersabda, ini lanjut, belum selesai. Ada salah satu di antara para malaikat itu berkata, apa kata malaikat? Di kalangan orang-orang yang berzikir itu ada si Fulan yang sebenarnya tidak termasuk golongan tersebut, nggak termasuk. Ia datang hanya karena suatu hajat. Ini kalau piring jangan lontong nih, ya kan? Cuma nggak ada lontong sini, ya. Kalau sini apa ya? Nasi bungkus. Ya. Ada juga ini yang tujuannya itu, karena satu hajat. Lumayan ini nasi bungkus. Ya. Allah berfirman, mereka adalah kelompok yang tidak akan celaka. Niatnya mencari nasi bungkus apa? Yang ikut menemani mereka, tapi jangan ada rasa benci. Ini ikut menemani tapi nengok ni gini, awak pun ingin nempeleng rasanya. Hadis Bukhari Muslim. Hadis Imam Bukhari nomor 6408, riwayat Imam Muslim 2689. Ada lagi hadis yang lain, kalimatnya hampir sama. Apa yang mereka minta, apa yang mereka ingin sama, cuma di ujungnya saya ngambil ujungnya aja, nanti panjang lagi. Allah berfirman, yang tadi sama semua, sama yang tadi. Allah menciptakan malaikat yang kerjanya berkeliling gini, itunya sama semua lah. Nah, ujungnya para malaikat itu berkata lagi, mereka juga mohon ampunan darimu. Lalu Allah berfirman, sungguh aku telah mengampuni mereka. Kemudian aku berikan pula apa-apa yang mereka minta. Apa-apa yang mereka minta. Cuma jangan pula minta nomor. Ya. Apa-apa yang mereka minta. Kalau bid'ah, cocok tak? Enggak cocok. Dan aku berikan perlindungan kepada mereka dari apa-apa yang mereka mohonkan perlindungan darinya. Wa qina adzabannar. Ya, selamatkanlah kami dari, jauhkan kami dari, selamatkan kami dari azab neraka. Berarti kabul kan? Nabi bersabda, para malaikat itu berkata, ya Rabb, di kalangan mereka ada seorang hamba yang banyak sekali kesalahan. Ia hanya berjalan-jalan saja melalui orang yang berzikir tadi, pecicilan. Duduk sini, nanti ini pindah lagi sana, duduk lagi, gitu. Lalu duduk bergabung dengan mereka, duduk juga dia bergabung, bukan pecicilan tak kemana-mana. Pecicilan itu salah. Allah lalu berfirman, kepada orang itu pun aku berikan ampunan. Kepada orang itu pun aku berikan ampunan. Mereka adalah kaum yang tidak akan celaka. Orang-orang yang bergabung dengan mereka, yang bergabung dengan mereka juga, yang bergabung dengan majelis zikir. Berapa banyak kita dilatah nonton internet, kita gini majelis zikir, oh langsung benci. Kemudian hadis tadi dari Abu Hurairah. Kemudian ada hadis lagi dari Abi Sa'id radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya jalan langsung, tidak suatu kaum pun yang duduk sambil berzikir kepada Allah. Kaum sendiri apa banyak? Jamaah. Tidak suatu kaum pun yang duduk sambil berzikir kepada Allah, melainkan dinaungi oleh para malaikat dan diliputi rahmat serta ketenangan turun kepada hati mereka, dan Allah membanggakan mereka di hadapan para malaikat yang ada di sisinya. Hadis riwayat Imam Muslim. Dibanggakan, disalapi, dihina,
Dihinakan. Di sini dibilang dibanggakan. Kenapa itu? Bisa Allah membanggakan. Kenapa? Dulu ketika Allah menciptakan Adam, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku menciptakan di bumi seorang khalifah. Malaikat apa? Protes. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yusfiku dima'. Kenapa kau jadikan di bumi orang yang merusak bumi, menumpah darah? Kan kami yang selalu memujimu. Kata malaikat, malaikat mengklaim kami yang memujimu, pantasnya kami, jangan manusia. Makanya begitu ada manusia berjamaah berzikir, membesarkan Allah, memuji Allah, Allah balikkan cakap. Nah, tuh malaikat, dulu kau bilang kalian kan yang selalu memujiku. Tuh kau lihat hamba itu. Kalian lihat itu hamba itu. Makanya makin banyak majelisnya makin. Tuh lihat. Jadi kalau sempat terconggok satu orang, cocok bandingnya. Kan dulu malaikat bilang, kan kami yang memujimu. Kami itu orang banyak kan. Lalu yang tadi satu, tuh kau tengok waktu terconggok, cocok. Nah, jadi duduk dalam kaum ini, ya, besar sekali itu fadilah. Allah pun bangga. Nah, ada lagi hadis dari Abi Waqid Al-Haris bin Auf radhiyallahu anhu. Artinya jalan lagi. Di sini nomor 1468. Rasulullah pada suatu ketika sedang duduk dalam masjid bersama para sahabat. Imam Nawawi menempatkan hadis ini pada bab keutamaan zikir. Apakah kita bilang Imam Nawawi silap gitu? Silap enggak silap, yang jelas sudah diakui dalam ini mereka ini sebagai rujukan. Saya enggak banyak komentar, saya bacakan saja. Tiba-tiba datanglah ada tiga orang yang datang. Yang dua orang terus menghadap Rasulullah, sedang yang satu orang lagi pergi belang. Datang tiga, yang dua lang masuk, yang satu tengoknya pergi. Siapa yang satu ya? Di sini nggak disebut siapa, kita bisa bayangkan. Kedua orang itu berdiri di depan Rasulullah. Adapun yang seorang setelah dia melihat ada tempat yang longgar dalam himpunan majelis itu, lalu duduk di situ. Duduknya nggak gini nih, berdesak-desak. Tengoknya gini, bukanya pintu, tengoknya. Itulah ya. Oh, ada tempat yang longgar. Datang dia langsung duduk. Duduk di situ. Sedang yang satu lagi duduk di belakang orang banyak. Tengoknya duduk di belakang. Yang seorang yang ketiga terus menyingkir dan pergi. Yang ketiga engkolnya kereta pulang deh. Tapi di sini nggak ada engkol kereta. Setelah Rasulullah selesai mengamati tiga orang tadi, beliau bersabda, tidakkah kalian mau kuberitahukan perihal tiga orang ini yang tadi datang? Adapun yang seorang yang melihat ada tempat longgar lalu duduk di situ, maka ia mencari tempat dirinya di sisi Allah. Kemudian Allah memberikan tempat kepadanya. Makanya kalau melihat majelis zikir, kalau ada misalnya tempat yang longgar, datang aja terus. Kalau nampak, berarti Allah tunjukkan kepadamu itu tempat di sisinya. Duduk di situ. Dah, bagus tak yang duduk tadi? Ada tak orang sekarang yang mau ini? Ada. Satu dua pokoknya ada. Dah, berarti kita akui ada. Adapun yang lainnya yang duduk di belakang orang banyak, ia adalah malu untuk berdesak-desak, ya. Dan sikap ini juga terpuji, malu juga bagus. Maka Allah pun malu kepadanya. Cuma kita ini sekarang malu atau malas? Sini aja itu. MA juga itu. Malu apa malas? Nah, itu dah. Jangan nanti malas terus ngaku malu.
Sedangkan yang seorang lagi yang mana? Yang ketiga yang yang mana? Yang ekor kereta tadi kan? Yang ekor kereta yang pulang tadi. Kayaknya semangat kali bilang ekor kereta. Paham kan? Ya, dah paham ya. Ia memalingkan diri, kata Nabi, maka Allah juga berpaling dari orang itu. Pertanyaannya, yang ketiganya ada tak orang? Ada juga. Kira-kira di hadis ini dipuji apa dicaci? Ya, dihinakan. Tetapi dari hinaan tersebut dia malah balik menghina orang zikir berjamaah. Hadis Bukhari Muslim. Kemudian ada lagi hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri. Saya baca hadisnya saja, apa artinya sajalah pada poinnya. Muawiyah, Abu Sa'id Al-Khudri berkata, Muawiyah keluar menuju suatu halaqah, himpunan orang dalam masjid. Lalu dia berkata, jadi ada orang berhimpun di dalam masjid. Lalu dia berkata, apakah yang menyebabkan kalian duduk di masjid? Mereka menjawab, kami duduk untuk berzikir kepada Allah. Jadi duduk mereka tadi untuk apa? Zikir. Untuk zikir kepada Allah. Lalu berkata lagi, apakah demi Allah tidak ada yang menyebabkan kalian duduk kecuali untuk berzikir kepada Allah saja? Mereka menjawab, iya. Tidak ada yang menyebabkan kami duduk di sini kecuali untuk zikir. Muawiyah lalu berkata, sebenarnya aku meminta sumpah dari kalian semua bukan karena meragukan kalian. Tidak ada seorang pun dari kalian yang menyamai kedudukanku di sisi Rasulullah, yang lebih sedikit hadisnya daripada diriku, karena sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadis. Sesungguhnya Rasulullah pada suatu ketika keluar menuju suatu halaqah yang berhimpun dari kalangan sahabat. Lalu suatu halaqah yang berhimpun dari kalangan sahabat-sahabatnya. Lalu beliau bersabda, apa yang menyebabkan kalian duduk di sini? Kata Nabi. Para sahabat menjawab, kami duduk untuk berzikir kepada Allah, juga memuji kepadanya karena telah menunjuki kami kepada Islam, mengaruniakan nikmat Islam kepada kami. Rasulullah bersabda lagi, apakah demi Allah tidak ada yang menyebabkan kalian semua duduk di sini melainkan untuk zikir itu? Sesungguhnya aku bukan meminta sumpah dari kalian karena meragukan diri kalian, kata Nabi, tetapi Jibril datang kepadaku dan memberitahukan bahwa Allah membanggakan kalian di hadapan para malaikat. Di sini selesai dimasuk zikir waktu pagi dan sore. Ini tadi bab keutamaan zikir. Ada lagi hadis yang lain, kalau kalian melihat taman sorga, singgah, nikmati, kata Nabi. Sahabat bertanya, apa itu taman sorga? Kata Nabi, halaqah zikir. Kalau kalian melihat taman sorga dari apa? Majelis zikir. Kalau kalian melihat majelis zikir, singgah. Kalau dia lewat tengoknya majelis zikir, harusnya singgah. Sekarang jangankan dari jalan tengok majelis zikir, singgah. Begitu zikir dimulai, dia lari. Terbaliknya itu 180 derajat. Tengok kadang-kadang di masjid habis subuh, Afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, langsung berangkat 1, 2 pulang. Padahal keutamaan mengikutinya tidak boleh meninggalkannya tanpa sebab.